Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Kamang TV dimanapun berada, berjumpa kembali bersama kami Sultan RA dalam acara 30 menit bersama Aulia Rahmi. Ini Aulia apa Rahmi atau apa ini? Sebelum kita lanjut. Panggilannya kalau di rumah Uli. Uli. Tapi kalau misalnya nyamannya manggil Aulia, Aulia aja Om. Oke, kita sepakat ya. Aulia. Dusana Kamang TV kita panggil Aulia. Aulia, apa kabar? Alhamdulillah sehat. 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 Ini baru pulang kerja tadi sore? Iya, baru pulang kerja Om tadi jam 5. Masih capek? Enggak lah. Udah semangat baru lagi nih. Aulia, Dusana Kamang TV Dusana Kamang TV mungkin banyak yang belum tahu bahwasanya Aulia ini adalah Uni Duta Wisata Kabupaten Agam tahun 2022 dan Uni Berbakat Sumatera Barat tahun 2022. Untuk lebih dekat kita akan coba ngobrol dengan Aulia. Aulia izin ya tanya-tanya? Boleh Om. Boleh? Boleh. Oke. Aulia, mungkin dari hal yang kecil dulu tentang nama daerah asal dan jangan lupa sukunya. Suku, ya. Oke, mulai dari nama. Sapa dulu kali ya Om. Oke, pemirsa Kamang TV. Halo pemirsa Kamang TV, perkenalkan nama Aulia Rahmi, biasa dipanggil Aulia, Uli. Kalau teman-teman panggilnya Uli, umur 22 tahun, asal dari Anjilu, Lubuk 67, Kamanghilia, Kecamatan Kamamage, suku Koto. Gitu. Suku Koto. Dusana Kamang TV, ternyata Uli adalah dari suku Koto. Uli mungkin Dusana Kamang TV ingin tahu cerita tentang Uli, mungkin mulai dari SD. Uli SD-nya di mana nih? SD di Hililamo, SDN 09 Hililamo Om. Oh, Hililamo. Kemudian lanjut ke tingkat MTS, itu di MTSN Kamang. Terus SMA-nya di SMA 1 Kamangmake. Kuliah yang agak beda provinsi dikit Om, tapi masih di Pulau Sumatera, itu di Bengkulu. Tepatnya di Universitas Bengkulu. Oh, jadi setelah SLTA-nya di Kamangmage, kemudian kuliahnya di Bengkulu. Ya. Mungkin tadi Uli sudah cerita SD, MTSN dan SLTA. Mungkin bisa cerita pengalaman Uli mungkin di masa SMP atau SMA. SMP atau SMA? Ya. Pengalaman ya Om? Ya, pengalaman. Atau di waktu SMP atau MTSN dan SMA itu mungkin pernah apa ya? Maksudnya atau prestasi apa Uli ketika masih di SMP? Selama MTS, pertama Uli di Sanawiyah Kamang, itu sebenarnya masih dibilang siswa pada umumnya lah ya Om. Cuma sering dilibatkan dalam lomba-lomba gitu. Jadi kemarin sempat ikut lomba menghias mading. Ternyata menghias mading itu ada lombanya gitu Om. Jadi di situ diuji juga kreativitasnya. Itu di Padang. Itu bareng teman-teman yang lain. Di situ Aulia juga baru tahu kalau ternyata di sini ada skillnya juga loh gitu. Ada ngasah kreativitasnya juga loh, karena di mading itu kan kita mengeluarkan ide-ide gitu. Terus bareng tim juga ada berlima ya kalau nggak salah di situ, dan mungkin belum beruntungnya karena mungkin baru pertama kali pengalamannya juga, belum beruntung, jadi belum dapat juara. Terus lanjut lagi di SMA. Nah di SMA itu mungkin lebih intens ya, ikut kegiatan lomba-lombanya. Itu sempat juga jadi anggota Paskibraka tahun 2016 di Kabupaten Agam. Sempat juga ikut lomba MTQ di tingkat Kabupaten Agam juga. Terus juga sempat juga ikut Rohis. Sempat juga ikut Cipta Puisi, itu alhamdulillah sampai tingkat ke tingkat provinsi. Dapat juara 3.
Oke, balik dulu di waktu Paskibraka, Iya, Paskibra. Paskibra. Iya. Paskibra itu kabupaten, itu artinya mewakili apa tuh? Ikut Mewakili kecamatan. kecamatan dan upacara di kabupaten. Iya, di kantor gubernur. Kantor Bupati. Kabupaten Agam. Di Lubuk Di Basung. Lubuk Basung. Tahun 2016. Oke, 2016. Dan tadi di bidang seni yang lain apa tadi? Seni itu kebetulan Puisi ada tadi. FLS 2N. Apa tuh Tingkat FLS? siswa. Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Itu tingkat provinsi. Kebetulan Aulia ikutnya cabang baca puisi. Di UNP waktu itu, lombanya. Oke, ternyata Dusun Rekaman TV, Uli punya banyak prestasi atau banyak yang sudah dilakukan. Ini sesuatu hal yang bagus juga ya, artinya mengikuti banyak agenda, banyak kegiatan itu akan mengasah kemampuan atau mengasah diri kita mengetahui banyak hal. Iya. Ya. Mencoba hal yang baru gitu. Selalu mencoba hal yang baru. Karena dengan ikut lomba ternyata challenge-nya di sini loh. Karena kalau misalkan nggak ikut lomba nggak tahu nih bisanya tuh di bagian mana gitu. Jadi karena ikut kompetisi, berarti kita tahu dong bisanya tuh di bagian mana. Alhamdulillahnya dapat kesempatan waktu SMA ikut berbagai macam kompetisi. Nah, di antara berapa bidang, ada seni, ada lain-lain itu, Aulia lebih senangnya ternyata setelah ngikut-ngikut itu di mana nih pasnya gitu? Pasnya di seni kali ya Om. Di seni ya? Seni berbicara mungkin ya. Seni berbicara. Iya. Berarti pernah juga, ini udah mulai apa? Bawain acara atau MC atau apa itu? Bagaimana? Di beberapa kegiatan juga pernah ikut di sebagai MC atau sebagai apa ya, mungkin lebih ke cipta puisi, terus sama pidato. Karena di SMA itu intens banget tuh, kayak jadi namanya tuh MSK Om. MSK itu tuh emang bener-bener vokal kita. Kalau dibaca puisi juga vokal kita gitu. Jadi kayak lebih sering apa ya, ngomongnya gitu yang teks sistemnya. Berarti dengan sering ikut lomba, sering bertemu dengan orang banyak dengan berbagai kegiatan, secara otomatis apa ya, kita lebih terasah kemampuan, lebih terasah secara apa ya, mental berinteraksi dengan teman-teman dengan yang lainnya. Benar-benar. Tadi bisa juga MC, nyanyi juga bisa dong. Nyanyi bisa. Nyanyi bisa. Bisa. Ya, berarti kalau di Dusun Rekaman TV, Aulia ini boleh dikatakan multi talent ya. Ya, nyanyi bisa, MC bisa, ngaji bisa, dan ini sesuatu yang menurut saya ini perlu dicontoh, karena dengan sering ikut partisipasi kegiatan-kegiatan demikian, dengan sendirinya kita akan terlatih, terbiasa, mungkin nanti beradaptasi dengan lingkungan, dengan kondisi apapun, itu akan memudahkan kita di... Baik, tadi Uli sudah bercerita tentang masa di SLTP dan SLTA. Sekarang kita coba masa-masa di kuliah. Nah, pemirsa Kamang TV juga ingin tahu. Uli bisa cerita mungkin satu kuliah. Pemirsa ingin tahu nih, Uli kuliah jurusannya apa? Di Universitas Bengkulu, Uli kuliah jurusan kimia Om. Kimia FMIPA. Jadi kalau misalkan istilahnya itu kimia murni gitu. Ilmu sains, ilmu kimianya, bukan pendidikan, tapi ilmu kimia. Ini biasanya dengar jurusan Aulia ini orang udah mikir juga, ini luar biasa nih. Jurusannya yang ya boleh dikatakan yang cukup berat mungkin sebagian teman-teman ya akan memilih bidang ini. Tapi Uli ngambil jurusan kimia. Dan Uli kuliah mulai tahun 2018 dan lulus atau wisuda di tahun? Wisudanya tahun 2022, tahun kemarin, September. Oh, berarti baru selesai wisuda? Baru selesai, ya. Mungkin Uli boleh cerita dong pengalaman, ini kan ada suatu pengalaman yang baru ya, ketika dulu SLTA mungkin dari rumah ke tempat SLTA mungkin nggak terlalu jauh. Dan ini kuliahnya sudah jauh ya dari rumah keluarga atau rumah orang tua. Nah, mungkin Uli bisa berbagi buat Dunsana atau pemirsa Kamang TV, pengalaman Uli di masa kuliah ini suatu hal yang baru. Mungkin pengalaman apa yang Uli rasakan ketika sudah harus lebih jauh dari orang tua? Oke. Sebenarnya untuk jauh dari orang tua bukan satu hal yang cukup krusial atau satu hal yang berat sebenarnya Om. Karena
boleh dibilang cukup bisa berinteraksi. Tapi kalau misalkan selama di kuliah, itu pengalamannya karena, dari sebelum-sebelumnya, dari MTS, terus lanjut SMA, kan sering ikut kompetisi gitu, Om. Mhm. Jadi jiwa kompetisinya itu masih kebawa pas Mmm. masih kuliah. Nah, jadi selama kuliah juga sering ikut kompetisi, itu yang Aulia ingat banget itu lomba MTQMN. Masih sekitar musabaqah tilawatil Quran, itu tingkat kampus, tingkat mahasiswa di kampus. Jadi itu benar-benar effort banget, Om. Karena di MTQ itu Aulia pilih cabang yang MSQ. MSQ itu bertiga. Mhm. Nah, jadi itu latihan tiap hari, benar-benar intens. Jadi tiap pulang kuliah itu benar-benar latihan terus. Kalau misalkan ada yang salah dikit, itu diperbaiki. Jadi seniat itu pengen menang, terus lanjut ke nasional. Dan alhamdulillahnya dari kampus, kebetulan Aulia sama tim Aulia diutus ke Aceh. Itu karena kebetulan penyelenggara MTQMN-nya di Syah Kuala. Nah, jadi di situ jadi perwakilan kampus untuk lomba MTQMN gitu. Itu di semester berapa itu? Itu semester 2. Semester 2. Semester 2 atau 1 ya, Om? Kalau nggak, ya tapi ingatnya di bulan Agustus. Semester 2 ya kalau nggak salah ya? Semester 2, ya. Berarti gini, mungkin sebelum lanjut ke prestasi itu, ketika Aulia harus kuliah jauh dari keluarga dan orang tua itu, bagaimana caranya Aulia beradaptasi dengan lingkungan? Artinya kan pindah dari satu kota yang katakanlah kota kelahiran itu nggak terlalu jauh beda. Ini kota yang agak jauh dengan mungkin adat atau lingkungan yang berbeda. Bagaimana cara Aulia beradaptasi dengan lingkungan? Oke. Jadi sudah cerita tentang pengalaman di masa kuliah dan tadi juga udah SMA. Sekarang Dusan Akamang TV ingin tahu, karena Uli adalah Uni Duta Wisata Kabupaten Agam tahun 2022. Kita ingin tahu bagaimana awalnya Uli ikut di ajang atau lomba Uni Duta Wisata Kabupaten Agam. Oke. Jadi dulu waktu SMA, jadi sistem pemilihan di Kabupaten Agam itu ada utusan per kecamatan, Om. Jadi ada surat dikirim ke kecamatan. Nah, orang kecamatan ngirimnya ke SMA Aulia, Om. Di SMA Kamamage. Nah, itu kebetulan Aulia yang ditunjuk untuk jadi perwakilan dari Kamamage untuk ikut pemilihan Uni Duta Wisata Kabupaten Agam. Nah, kebetulan di situ syaratnya 18 tahun sampai 24. Nah, waktu itu umur Aulia masih 17 tahun. Cuma masih diutus untuk pemilihan itu, Om. Nah, sudah mengikuti berbagai seleksi dan nggak beruntungnya waktu itu nggak lolos sampai final. Nah, tapi kan masih mengikuti perkembangan Uda Uni dengan follow Instagramnya kan, Om. Jadi setiap rangkaian kegiatannya itu diikuti per tiap tahunnya sampai Aulia tamat kuliah, lulus kuliah, habis wisuda pulang kampung. Ini lagi ceritanya di Instagram cari loker, Om. Info loker di Instagram. Nah, nemunya itu pamflet pemilihan Uda Uni Agam tahun 2022. Daripada mikirnya sembari mencari kerja, boleh kali ya ngikutin ajang ini gitu. Terus daftar lewat Google Form. Udah habis daftar, udah habis itu langsung ikut pemilihannya itu di Lubuk Basung. Jadi ikut seleksi tahapannya sampai terpilih untuk jadi finalis. Nah, dari situ rangkaian kegiatannya mulai diikuti gitu, Om. Jadi istilahnya tuh abis kuliah iseng, boleh dibilang iseng juga sih sebenarnya. Ada jeda kosong sampai cari lowongan kerja. Malah dapatnya ikut ajang pemilihan Uda Uni Kabupaten Agam. Nah, tadi kan pemirsa udah tahu. Tapi jalan menuju ke sana, artinya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Iya, benar. Nah, yang tahapan itu apa saja, mungkin secara global, apa saja tahapannya yang Aulia lakukan? Oke. Abis daftar di Google Form, habis itu kan itu diseleksi lagi lewat tes wawancara. Jadi para peserta itu diwawancara. Wawancaranya itu ada banyak juga, Om, pilihannya. Maksudnya ada juga banyak tahapan seleksi wawancaranya. Itu pas Aulia kemarin ada seleksi tentang pariwisata, pemerintahan, agama, pariwisata, adat istiadat,
apalagi kalau nggak salah ada 6, ada 6 gitu. Jadi di situ tuh benar-benar satu juri itu mewawancara itu melalui semua tahapan di seleksi wawancara itu. Habis diwawancara, baru diumumin siapa nih yang bakalan masuk jadi finalis UDA Uni Kabupaten Agam. Dan yang dipilih ada 10 orang UDA dan 10 orang Uni. Nah, setelah itu kan udah 20 tuh, Om. Tadi waktu ikut awal itu berapa dari Kabupaten Agam? Auli juga lupa, Om, spesifiknya berapa. Ya. Cuma Tapi yang diambil 10-10. 10-10. Tiap tahunnya bakalan diambil tuh 10 UDA, 10 Uni. Jadi 10 pasangan. 10-10 itu lanjut lagi nanti seleksi berikutnya setelah 10-10 setelah wawancara lanjut lagi dengan Karantina. Karantinanya di Lubuk Basung itu berlangsung 2 malam, 2 malam. 3 malam, gimana sih? Sorry. Itu berlangsungnya 3 hari 2 malam. Jadi di situ pembekalan materi, itu dari pembekalan materi pemerintahan, pembekalan materi adat istiadat, sama pariwisata. Gitu. Di situ sembari di karantina itu juga penilaian juga bakalan berlangsung juga, Om. Selama karantina otomatis dari tim juri sudah memantau peserta. Iya, sudah memantau nih. Apakah semua peserta tahu nggak itu? Atau mungkin ada yang nggak ngeh nih, padahal udah di karantina itu udah pasti jadi perhatian sama juri. Dari situ mereka udah seleksi gitu. Tapi kayaknya udah tahu deh, karena selama karantina kan juga udah dikasih tahu. Aulia, tadi kan karantina 2 harian, 2 hari atau 3 malam. Selama karantina tadi ada seleksi lagi atau ada penilaian lagi nggak? Atau ada hal lain nggak selama di karantina? Iya, selama karantina itu namanya ada FGD, Om, Focus Group Discussion. Itu kami dibagi menjadi 4 tim, 2 tim pro sama 2 tim kontra. Jadi 1 tim pro sama tim kontra itu bakalan diberi 1 mosi, itu bakalan diuji gitu. Misalnya kayak di pertanyaan itu pemberlakuan etiket untuk masuk tempat wisata. Nah, itu menurut tim pro bagaimana, menurut tim kontra seperti apa gitu. Itu ide-idenya bakalan dikembangin seperti apa menurut pandangan UDA Uni, dan itu juga bakalan dinilai. Aulia, tadi setelah Aulia dinobatkan, dan pemirsa juga sudah pada tahu bahwa Aulia dinobatkan menjadi Uni Duta Wisata Kabupaten Agam pada tahun 2022. Dan generasi Gen Z ingin tahu, berbagi mungkin tips dari seorang Aulia untuk teman-teman Gen Z. Oke, kalau dari Aulia sebagai anak muda atau yang sekarang istilahnya itu Gen Z ya, Om ya. Cobalah untuk mengeksplor hal baru, jangan takut untuk mencoba hal baru, karena dengan kita mencoba hal baru itu kita bakalan tahu kita fokusnya itu di bagian mana, kita bisanya itu di bagian mana gitu. Jadi jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk kalah, karena dengan kita mencoba hal baru kita bakalan bisa untuk tahu mengenal diri kita sendiri gitu. Dan jangan pantang menyerah, jangan lupa semangat terus. Maju terus, pantang mundur. Oke. Aulia, udah banyak yang kita coba obrolin tadi, dan biasa dalam 30 menit bersama ini kita akan ada pertanyaan pendek dan dijawab dengan cepat. Ya, kita akan mulai? Boleh. Siap? Siap. Soda apa kopi? Kopi. Soto apa bakwan? Soto, Om. Bukit Tinggi Padang? Agam. Agam. Merah putih? Putih. Olahraga lari apa sepeda santai? Sepeda santai, karena sekarang lagi suka-sukanya sepeda. Ini ada pertanyaan agak luar biasa. Boleh dijawab, boleh enggak, tapi pinginnya dijawab. Nikah apa S2? S2. Mapan apa tampan? Dua-duanya boleh, Om. Dua-duanya. Di Sana Kaman TV. Demikian 30 menit kita bersama Aulia Rahmi. Semoga tayang ini bisa membawa manfaat. Dan satu lagi, anak nagari bisa berkontribusi untuk daerahnya di era digital dan memajukan pariwisata di Kabupaten Agam khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya. Jangan lupa like, komen, subscribe Kamang TV Sabana CG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.